Bab 36. Diunggah oleh baca suara. KASPIAN Bloodhearts Point of View. Setelah mengawal runtuhnya Weakest House, saya kembali ke tempat duduk saya, tergoda untuk membakar tumpukan dokumen yang menjulang yang menumpuk selama beberapa hari terakhir. Setelah menarik napas dalam-dalam, saya menyelipkan perkamen dari atas tumpukan ketika bunyi pintu yang samar menarik perhatian saya. Petualang itu, Not, menutup pintu di belakangnya, suara baritonnya yang lirih berbisik dalam suara yang nyaris tak bisa dilihat. Tuan, Bloodheart, Anda belum melupakan apa yang Anda katakan tentang keinginan untuk benar-benar membantu saya, benar? Aku merinding dengan tajam ke tulang belakangku, kata-katanya yang tampaknya tidak berbahaya menusukku seperti ancaman yang mengancam. Mengabaikan kecemasan saya memegang fasad tabah saya, meluruskan kacamata saya sebelum merespons. Tentu saja, hubungan pribadi Anda dengan Ni Flamesworth, serta potensi Anda sendiri, telah dianggap baik oleh persekutuan. Petualang bertopeng, yang identitasnya, atau bahkan usia, saya tidak bisa menebak, mengangguk-angguk. Aku tahu dia entah bagaimana terhubung ke rumah tangga Liwin, tetapi bahkan pencarian latar belakang menyeluruh ternyata tidak membuahkan hasil. Bagus, jawabnya. Aku berencana untuk mengambil jeda yang sangat panjang dari menjadi seorang petualang, Caspian, jadi aku ingin memohon bantuanmu. Cara dia berbicara terdengar seperti permohonan, tapi aku memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Tolong, lanjutkan, kataku, keingintahuanku muncul. Arthur Liwin's Point of View. Setelah seluruh kehancuran tentang Lukas dan tindakan jahatnya di ruang bawah tanah, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Pertama, Lukas akan diadili karena tingkah lakunya yang tidak seperti petualang, yang perlu diadakan di depan panel hakim yang terdiri dari pekerja serikat berpangkat tinggi. Duduk di galeri menurun dari sebuah ruangan kecil seperti amfiteater, saya menghadap panel bersama dengan Lukas ketika para lelaki berjubah tua di belakang meja mengangkat melihat melalui catatan mereka. Setelah keheningan mengerikan yang tampaknya tak berkesudahan, salah satu pria tua yang lebih tinggi dari empat di sampingnya berdiri dan berdeham. Atas nama Persekutuan Adventurer dan panel yang hadir di sini, saya dengan ini menyatakan bahwa tukang sulap, Lucas Weakest, secara resmi dicopot dari peringkat kelas A-nya untuk sabotase dan membahayakan anggota partai selama perjalanan Dungeon. Selanjutnya, dia dilarang dari mendaftar ulang sebagai petualang sampai dinyatakan lain oleh Persekutuan. Sekarang Anda dapat menyerahkan kartu Anda. Petik 2. Seorang anggota panel berjanggut tebal di sebelah yang baru saja berbicara menggedor palu, menciptakan gema keras di seluruh ruangan saat Lukas dengan enggan menyerahkannya kartu ajaibnya. Sementara biasanya, hukuman akan diisi dengan keluarga dan teman-teman yang cemas, Lukas dan saya adalah satu-satunya yang hadir selain para hakim. Saya sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah untuk menyimpan berita yang dapat memfitnah nama rumah Weakest, tetapi setelah mendengar vonis Lukas tadi, saya berpikir sebaliknya. Biasanya, apa yang telah dilakukan Lukas, di Dire Tombes, akan cukup baginya untuk dijatuhi hukuman penjara, di samping mendapatkan gelarnya dilucuti. Namun, penambahan samar-samar yang dilakukan oleh Penatua pada akhirnya, tentang dia dilarang menjadi seorang petualang sampai dinyatakan lain pergi untuk banyak jalan keluar. Aku hanya bisa menahan lidahku dan menunggu hukuman yang bengkok ini berakhir. Terlepas dari kalimat yang agak longgar yang diberikan Lukas, bocah setengah elf yang bangsawan itu memasang ekspresi di wajahnya seolah-olah dia baru saja menelan katak hidup. Satu-satunya lapisan perak yang bisa saya lihat dalam hal ini adalah keluarga Lukas mengalahkan akal sehat dalam tuep karena mempermalukan nama keluarganya. Lukas sangat kesal dengan tindakan pembalasanku yang berani di kantor Caspian. Sejak saat itu, saya yakin dia tidak memiliki apa-apa selain kemarahan yang membara di dalam tubuh kecilnya, tetapi setelah mengetahui dari Caspian bahwa saya telah mengalahkan wali kayu tua, daripada melarikan diri darinya, dendam berbahan bakar kemarahannya telah diisi dengan keraguan. Selanjutnya yang akan diadili adalah Augmentor, Not. Dihadapkan dengan permusuhan yang jelas dengan Lucas Weakest dan kemungkinan seluruh keluarga Weakest ditampilkan oleh tindakan agresi terhadap Lukas. Atas nama panel dan keseluruhan Adventurer Guild, hakim melirik teman-temannya di sebelah kiri dan kanannya. Aku dengan ini menyatakan larangan sementara dari kota Sirus selama seluruh durasi kehadiran Lucas Weakest di Akademi Sirus. Palu. Sekali lagi, menggelegar di seluruh ruangan. Di sebelah kananku, aku bisa merasakan tatapan Lukas menatapku saat dia menunggu reaksiku. Iklan. Mengenakan suara amarah terbaikku, aku membungkuk ke depan di podium. Tuan, saya keberatan dengan hukuman ini. Mengapa saya ditegur karena pengkhianatan Lukas di penjara bawah tanah? Aku membanting tinjuku ke bangku di depanku. Sementara itu, bahkan dari sudut pandang saya bisa melihat wajah cemas Lukas berbalik dari ketidakpuasan saya. Saya tahu pencabutan izinnya tidak berarti baginya dan dengan saya keluar dari jalan, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Ini bukan diskusi. Kami menyadari keadaan, itulah sebabnya kami memilih untuk tidak mencabut lisensi Anda. Anda akan diizinkan untuk terus menjadi petualang selama kami tidak menangkap Anda di dekat Tuan Weakest atau keluarganya. Wajah keras sang hakim melotot lebih tajam saat tatapan tajamnya menembus topengku. Tunggu, bagaimana dengan identitasnya? Tidakkah dia bisa dengan mudah melepas topengnya dan menyelinap masuk ke dalam kota dan berpotensi membahayakan saya atau keluarga saya? Lukas mengangkat jarinya ke arahku, sekarang cukup percaya diri untuk mendorongku turun lebih jauh.
Kami telah memutuskan untuk mencatat identitasnya setelah hukuman ini selesai, Tuan Wickes. Anda tidak akan diizinkan untuk mengetahui identitas Tuan. Alasannya jelas-jelas menunjukkan niat buruk terhadapnya atau keluarganya sementara penyihir Guildhall yang terpilih akan tetap menyimpannya. Tap pada keberadaan Mernot, bertopeng atau tidak. Ini bukan untuk diperdebatkan. Hukuman ini berakhir, hakim lain menyatakan. Kami berlima berdiri dan pergi sebelum kami memiliki kesempatan untuk membantah. Mengklik lidahnya, Lukas mencambuk kepalanya, mengirimku tatapan mengancam sebelum berjalan dengan rombongan pengawalnya yang menunggu di luar pintu. Sebelum melangkah keluar dari ruangan, dia melihat ke balik bahunya dan menatapku dengan sombong. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu sebaiknya setidaknya 5 kota daripadaku setiap saat. Ancaman saat kamu melarikan diri membuatmu tampak remeh, nak, balasku. Anak bermasalah dari rumah Wickes berubah merah ketika aku berbalik untuk dikawal oleh para penjaga. Di belakang meja yang ditinggikan bawah panel hakim duduk di belakang adalah pintu sempit yang terbuka dengan sentuhan. Tidak perlu menyusahkan dirimu, tuan-tuan. Aku tahu kalian semua ingin sekali untuk kembali. Aku akan mengawal tuan. Catat di sini melalui bagian belakang bersama para penjaga, kata hakim yang berbicara selama persidangan. Sisa panel pasti menaruh banyak kepercayaan pada pria itu karena mereka berempat dengan anggun pergi tepat ketika kami akan kembali. Melangkah melewati pintu, aku menyesuaikan topengku untuk memastikan topeng itu tidak mau lepas saat salah satu hakim menghela nafas. Saya percaya bahwa sandiwara kecil ini memuaskan Anda, Not, alis putihnya yang tajam mengerut lebih dalam. Aktingmu sedikit berlebihan, tapi kupikir itu cukup baik. Aku mengangkat bahu. Terima kasih atas kerja sama Anda. Petik 2. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menatapku tak berdaya. Tidak perlu. Bukan atas namamu aku melakukan ini. Aku sungguh berharap aku bisa mempercayaimu untuk tidak menyebabkan masalah lebih lanjut. Kita tidak akan bisa menyembunyikan kebenaran dari keluarga Wickes selamanya, tapi selama Anda tidak melawan mereka, mereka tidak akan mengganggu Anda. Petik 2. Aku lebih berhati-hati daripada yang kulihat, yang mulia. Aku menundukkan kepalaku dengan cepat. Caspian menyebutkan bahwa akan ada lorong di mana aku bisa dengan aman menghapus identitasku, kan? Iya, teman-temanmu menunggumu di sisi lain. Hakim itu mencari-cari dengan beberapa buku di rak terdekat dan tiba-tiba sebuah lorong terbuka dari tanah. Saya mengucapkan selamat berpisah, Tuan. Catatan, dan saya harap Anda tidak akan melupakan tindakan kebaikan dari persekutuan ini. Saya memperkirakan bahwa akan ada waktu ketika kami akan memanggil Anda untuk meminta bantuan, dan itu akan jauh menghargai bahwa kamu ingat apa yang kami lakukan untukmu hari ini. Petik 2. Aku melihat kepala atas persekutuan petualang itu licik dan licik, aku tertawa kecil. Setidaknya kamu punya akal untuk tahu siapa yang harus kembali. Aku akan ingat. Aku menuruni tangga menuju ke jalan bawah tanah singkat ketika salah satu penjaga menutup pintu masuk di belakangku. Membuka pintu di sisi lain, aku disambut oleh kepala pantat yang agak menyakitkan dari Sylvie. Gah, aku menghela nafas, memegangi perutku. Kiu, Sylvie berkicau ketika dia bergegas ke atas kepalaku. Bagaimana semuanya berjalan, Papa? Apakah sudah berakhir sekarang? Bisakah kita pulang? Petik 1. Jasmine dan Elijah menyambut saya juga dengan senyum tipis di wajah mereka. Semuanya sudah berakhir. Ayo pulang, kataku pada semua orang. Elia bertanya, apakah kamu tidak ingin mengunjungi Samantha? Aku pikir akan lebih baik jika aku tidak mengunjunginya. Jasmine, mungkin kamu harus mampir ke rumah sakit lain kali untuk memeriksanya. Jasmine, yang tetap diam sepanjang waktu, mengangguk sedikit ketika kami melanjutkan berjalan. Kami berjalan melintasi perbatasan bis Glades menuju gerbang teleportasi terdekat. Sementara saya memiliki beberapa percakapan mental dengan Sylvie, baik Jasmine dan Elijah tetap diam sampai situs gerbang terlihat. Yah, kurasa kita harus berpisah di sini, kan? Sambil menggaruk rambut hitamnya yang acak-acakan, Elia mengalihkan pandangan antara Jasmine dan aku dengan senyum yang dipaksakan. Apa? Aku menyembur kaget. Kamu tidak ikut dengan kami, Elia. Apakah Anda memiliki sesuatu yang perlu Anda lakukan? Petik 2. Saya secara otomatis berasumsi bahwa teman saya yang baru ditemukan akan datang bersama kami, tetapi mengingat kembali, saya ingat bahwa dia bukan dari kerajaan Sapin. Apa? Maksudku, aku tidak benar-benar memiliki rencana apapun, tetapi apakah kamu baik-baik saja dengan aku ikut bersamamu? Elia nampak terkejut dengan keterkejutanku. Apa? Aku tidak benar-benar memiliki rencana apa-apa, tetapi apakah tidak apa-apa untuk ikut bersamamu? Dia meluruskan kacamata dan batuknya, berusaha menutupi wajahnya yang malu. Yah, kau dan Jasmine harus melalui portal secara terpisah dariku, hanya di siapa tahu ada yang mencurigai sesuatu, tetapi saya pikir akan baik bagi Anda untuk tinggal bersama kami sebentar sebelum kita pergi ke sekolah. Aku menggaruk kepalaku. Aku tidak mengerti. Aku tidak pernah punya rencana untuk pergi ke sekolah. Mata Elijah tampak lebih hilang di balik kacamatanya daripada sebelumnya, jadi aku mengisinya. Yah, mengingat tujuanmu adalah membuat nama untuk dirimu sendiri di Sapin, tidak ada salahnya mendapatkan pendidikan dari Akademi Sirus, aku menyeringai. Elia menatapku seolah aku salah bicara sementara Jasmine mengangkat alis pada ideku. Maaf, saya masih tidak mengikuti. Bagaimana saya bisa masuk ke sekolah?
Maksudku, saya mungkin memiliki kualifikasi tetapi tidak latar belakang. Bahkan fakta bahwa saya dari Darf tidak akan memberi saya apapun jalan masuk ke sekolah. Petik 2. Menempatkan lengan di lehernya, aku bersandar pada temanku. Jangan khawatir tentang sesuatu, kutu buku kecil berkacamata saya. Biarkan kakak Anda mengurus detail kecil. Petik 2. Kakak apa? Kamu sadar bahwa aku lebih tua darimu, kan? Dan apa maksudnya, kutu buku? Elia terkekeh, melemparkan tusukan ringan ke tulang rusukku. Selain itu, aku tidak begitu yakin tentang gagasan pergi ke sekolah dengan begitu banyak siswa. Bagaimana aku bisa cocok setelah menghabiskan hidupku dengan para kurcaci antisosial? Hanya untuk mempermanis kesepakatan, saya menambahkan, Anda tahu, Lukas akan menghadiri Akademi Sirus. Apakah Anda baik-baik saja dengan saya bersenang-senang? Aku setuju dengan R. Catatan, kamu selalu bisa kembali menjadi seorang petualang nanti. Jasmine melirik untuk melihat apakah ada yang mendengar kesalahan yang hampir hilang. Baik, dia mengalah ketika aku meremasnya lebih keras. Jika kamu entah bagaimana bisa memasukkanku, aku akan pergi. Selain itu, seseorang. Bagus. Jasmine, bisakah kamu membawa Elia kembali ke Helstea Manor? Aku punya sesuatu yang harus aku lakukan terlebih dahulu. Aku akan menyusul kalian. Saya mendorong mereka ke portal hanya sedikit di depan. Jasmine mengangguk tanpa kata dan membawa Elia pergi. Setelah mereka tidak terlihat, senyumku menghilang saat aku menghela nafas kecil. Keluar, panggilku dengan tenang. Dengan desahan, Caspian muncul di sampingku dengan rapier berselubung terikat di pinggangnya. Aku senang kamu mengambil tindakan pencegahan dengan mengirim mereka berdua duluan, Caspian mengangguk setuju. Terima kasih telah membuat hakim bermain sesuai dengan aktingnya. Lukas seharusnya tidak curiga dalam waktu dekat, jawabku dengan anggukan. Aku senang. Pada titik ini, aku hanya senang bahwa ini telah diselesaikan tanpa ada yang sekarat. Caspian terkekeh, tetapi aku merasakan kata-katanya serius. Aku senang kamu berpikir seperti itu, jawabku. Ngomong-ngomong, ini hadiah kecil untukku, kata manajer Guild Hall, menyerahkan kantong kecil. Aku menarik tali serut, membuka karung merah yang dia berikan padaku. Namun, saya tetap diam di balik topeng saya dan mengucapkan terima kasih atas hadiahnya. Saat aku berbalik dan berjalan pergi, Caspian memanggil dari belakang. Saya menyarankan Anda untuk menggunakannya untuk mengambil tindakan pencegahan yang tepat, Tuan. Catatan, tidak bijaksana untuk membiarkan penjaga Anda turun, mengira Anda telah membersihkan gunung. Tanpa melihat ke belakang, saya mengangkat tangan dan melambai kembali ke Caspian, menuju ke arah gerbang teleportasi sendiri dengan Sylvie bertengger di kepalaku. Elia menghadiri Akademi Sirus tidak akan menarik terlalu banyak kecurigaan. Jasmine dekat dengan keluarga Helstea sekarang, jadi memiliki jaminannya untuk Elia akan tampak alami. Saya akan memastikan untuk tidak menggambar daun sebalat setiap kali saya bersama Lukas dalam perjalanan. Satu-satunya masalah adalah bahwa bocah itu pasti akan mengenali Sylvie, dia sudah melihat sosok mungil Sylvie di Guild Hall. Sylvie, aku bertanya dengan prihatin ketika cahaya terang memancar dari atas kepalaku. Melepaskannya dari kepalaku, aku bisa melihat ikatanku berubah sekali lagi. Sisiknya yang hitam pekat berubah menjadi putih ketika tanduk-tanduk yang tumbuh dari kepalanya telah sepenuhnya surut. Sisik pada ekornya yang seperti kadal memanjang seperti bulu saat sisik di tubuhnya menipis juga. Ketika cahaya yang cerah mereda, saya tampak terkejut melihat bahwa ikatan saya sekali lagi berubah secara total. Bentuk kadal kucing yang dulu pernah dia lihat, digantikan oleh bentuk rubah. Ketika saya dengan hati-hati mengusap jari saya melalui punggungnya, saya bisa merasakan kulit yang lembut di sisiknya. Setelah diperiksa lebih dekat, aku bisa melihat bahwa bulunya sebenarnya sisik yang sangat tipis yang terlihat seperti mantel lembut di tubuhnya. Tubuh Sylvie hampir sepenuhnya tertutup kulit putih bersalju karena hidung, cakar, dan ujung telinganya tetap hitam. Apakah ini lebih baik, Papa? Suara Sylvie terdengar di kepalaku saat dia meringkuk di tanganku. Berapa banyak bentuk yang bisa kamu ubah? Aku bertanya, tercengang. Aku tidak tahu, tapi aku lelah, jawabnya. Selamat malam. Petik 1. Ya, selamat malam, Sylph, gumamku keras-keras, masih bingung pada kemampuan misterius. Apakah semua naga memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk mereka sepenuhnya? Saya tahu bentuk utamanya adalah naga, seperti yang kami lihat di ruang bawah tanah, tetapi mampu mengubah warna dan ukurannya bahkan lebih lengkap daripada bentuk hitam miniaturnya yang mencengangkan. Aku tidak bisa menahan senyum kecut pada betapa mudahnya masalah terbesarku telah terpecahkan. Sebelum pergi ke kota di mana gerbang teleportasi berada, saya melemparkan arus listrik yang lemah ke udara untuk memastikan saya tidak dimata-matai seperti sebelumnya. Setelah memastikan bahwa saya sendirian, saya melepas topeng dan mantel saya di balik pohon, meletakkannya di dalam tas saya. Sesampainya di kota kecil yang lebih mirip pos terdepan, aku meliuk-liuk di antara kerumunan petualang lapis baja berat dan berjubah pedagang memanggil barang-barang yang telah mereka kumpulkan. Menggenggam ikatan tidurku dengan erat, aku berjalan ke pedagang acak dan dengan cepat menjual pedang pendekku yang usang dan terkelupas untuk beberapa koin perak. Daun sebalat, tongkat hitam kelihatanku yang tidak mengesankan, masih terikat erat di pinggangku ketika aku nyaris masuk melalui pintu depan toko artefak. Selamat datang di Hvius Artifacts, kata petugas toko itu atas dorongan hati sebelum menatapku. Oh, halo bocah kecil,
apakah kamu tersesat? Bermain bersama aku menggelengkan kepalaku, menyeka keringat di alisku. Tidak, ayahku baru saja memintaku untuk membeli sesuatu untuknya karena kita akan meninggalkan kota. Au, wanita itu berseru di belakang mejanya. Berapakah umur Anda? 11, jawabku, menunjukkan senyum polos. Dan kamu sudah melakukan tugas sendiri. Dia tersenyum. Yah, aku punya peliharaanku di sini. Tapi dia tidur, jawabku, dengan riang memegangi Sylvie, sudah mulai bosan bertingkah seperti anak kecil. Aku mengerti, bagaimana aku bisa membantumu. Wanita toko itu menggenggam tangannya dengan penuh semangat. Aku mencari artefak penyimpanan berdimensi kecil, jawabku, mengamati toko kecil rapi yang dipenuhi pernak-pernik. Oh, petugas toko menatapku dengan terkejut, tetapi dia dengan cepat pergi ke ruang belakang di belakang meja. Di sini kita. Wanita itu mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi beberapa kasing. Disinilah kita menyimpan semua artefak penyimpanan dimensi kita, jawabnya, membuka kunci kotak. Apakah ada ukuran tertentu yang diinginkan ayahmu? Ketika dia membuka wadah satu persatu, gelang, cincin, kalung, dan aksesori lainnya bersinar dari berbagai permata yang menghiasi mereka. Sama seperti buku-buku yang saya baca tentang artefak penyimpanan dimensi, mereka semua tampaknya menjadi aksesoris yang bisa dibawa-bawa dengan mudah tanpa membuatnya curiga. Ini karena artefak khusus ini memiliki kemampuan untuk menyimpan dan menyimpan barang-barang di dalamnya, tergantung pada kualitasnya. Beberapa artefak dimensi yang sangat berharga mampu menyimpan nilai gerbong di dalam dan beratnya bahkan tidak akan berubah. Harga barang-barang ini sangat tinggi, tetapi bagi orang-orang yang membawa barang-barang berharga sepanjang waktu, itu sangat berharga bagi mereka. Tak satu pun dari buku yang saya baca benar-benar menjelaskan secara terperinci tentang bagaimana Anda benar-benar dapat membuatnya karena sebagian besar diturunkan selama beberapa generasi. Tetapi satu metode dengan hati-hati memisahkan ruang penyimpanan dalam artefak penyimpanan dimensi tertentu dan membuat beberapa artefak yang lebih kecil darinya. Aku hanya perlu satu yang cukup besar untuk menyimpan ini, jawabku ketika aku mengangkat daun sebalat untuk dilihatnya, mataku masih fokus pada beberapa artefak dimensi yang dia keluarkan. Kalau hanya itu, saya pikir cincin ini harus melakukannya, katanya, mengambil cincin tertentu. Saya melihat ke bawah untuk melihat bahwa dia telah memilih cincin emas mewah dengan berlian yang tertanam di dalamnya, bersama permata kecil lainnya. Apakah kamu punya yang kurang flamboyan? Kataku, mengembalikan cincin itu padanya. Sambil menggaruk kepalanya, dia menyisir kotak itu sekali lagi. Aha, bagaimana dengan ini? Aku membuka kotak kecil yang dia berikan kepadaku untuk melihat pita perak kusam di dalamnya. Kapasitas penyimpanan cincin ini sebenarnya lebih baik daripada cincin emas yang saya tunjukkan sebelumnya, tetapi pandai besi yang menempa ini bersikeras meninggalkan cincin dalam keadaan polos ini. Cincin ini mungkin memiliki ruang yang cukup untuk memuat tongkat Anda dan tas koper besar di dalam, dia menyatakan dengan bangga, membuatku tersenyum seperti bisnis. Saya tidak membuang waktu dalam keputusan saya. Aku akan menerimanya. Setelah tawar-menawar dengan wanita yang ngotot itu. Total tabungan saya sekarang terdiri dari beberapa koin perak dan inti binatang buas kelas S yang telah saya gunakan sebagian. Aku menghela nafas dalam, tertekan, mengenang masa-masa ketika aku bisa hidup bahagia hanya dengan beberapa koin tembaga di Ashburtown. Jika Caspian tidak memberi saya 100 koin emas untuk digunakan untuk mengambil tindakan pencegahan, saat saya pergi, saya tidak akan punya cukup uang bahkan untuk membelinya. Setelah menyelipkan cincin itu ke ibu jari kanan saya, karena itu terlalu besar untuk jari saya yang lain, saya menghendaki mana ke dalam cincin dan pedang saya. Seketika, pedang hitam bersinar dan tersedot ke atas ring. Saya melakukan hal yang sama dengan topeng dan mantel saya yang ada di dalam tas saya dan berjalan menuju gerbang teleportasi yang telah dilalui Jasmine dan Elijah di pusat kota.